memelihara kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, pemazmur menulis di dalam Mazmur 46 ayat yang ke-11 dikatakan seperti ini. Diamlah, ketahuilah bahwa akulah Allah. Apa yang dimaksud dengan diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah? Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, di dalam kekhawatiran biasanya orang merasa ketakutan, keresahan, kebimbangan. Di dalam ketakutan orang penuh dengan keraguan. Di dalam kekhawatiran orang penuh dengan image yang tidak-tidak. Untuk itu Paulus menasihatkan kita, janganlah khawatir tentang apapun. Seorang Paulus yang begitu dekat, kalau saya mau katakan duplikatnya Yesus, mengatakan kepada kita, janganlah khawatir tentang apapun. Saudara, memang tidak mudah untuk mengatakan dan menghadapi kekhawatiran. Mungkinkah seseorang dapat berhenti merasa khawatir dan hanya duduk diam? Atau hanya dengan berdoa dan iman kepada Allah yang penuh kasih? Mereka yang menyerahkan kekhawatirannya kepadanya dapat menyingkirkan kekacauan, kebingungan, ambisi, pergumulan, serta akan mengalami damai sejahtera dari Tuhan kalau kita percaya. Persoalannya kita susah mempercayai kalimat ini. Tapi mengungkapkannya, menyatakan itu sangat-sangat mudah sekali. Untuk itulah Paulus menyatakan, diamlah di hadapan Tuhan. Diam di hadapan Tuhan tidak berarti akan lolos dari bahaya dan dilema hidup. Tetapi mereka akan dimampukan untuk tenang saat mereka mengalami masalah atau persoalan yang membuat mereka kebingungan. Walau kesulitan tidak akan hilang, tapi kebingungan dan ketakutan terhadap sesuatu yang akan terjadi dan keputusan asaan mulai lenyap. Saudara-saudara, ketika kita percaya, maka keputusasaan, keraguan mulai lenyap. Dan kita akan melihat bahwa Tuhan akan menjaga, memelihara kita. Dan Dia akan memberikan sukacita dan damai sejahtera itu. Orang-orang ini akan tetap tenang menghadapi situasi apapun. Situasi atau tekanan apapun, orang-orang yang percaya akan tenang. Mereka tak akan goyah, mereka tidak akan goncang. Walaupun goncangan hidup begitu mendera mereka, walaupun goncangan hidup menekan mereka, mereka masih tetap memancarkan damai sejahtera Tuhan. Kemanapun mereka pergi, tetap sukacita Tuhan memelihara dan menyertai mereka. Bila kita tidak pernah mengalami kedalaman kasih Allah, saya mau katakan, kita sangat sulit menghadapi tantangan seperti ini. Terlebih dalam kekhawatiran. Karena tidak mudah, hanya dengan kasih Allah yang bersemayam dalam hidup dan kehidupan kita, maka sukacita dan damai sejahtera itu menjadi milik kita. Dan kita semua akan mampu mengatasi itu semua. Saudara-saudara yang kekasih, untuk itu hadirkan kedalaman kasih Allah dalam hidupmu. Dan akan panggilannya bagi saudara untuk hidup dalam kasih itu sendiri. Maka hidupilah kasih itu dalam kehidupan saudara. Sehingga saudara dipenuhi oleh sukacita. Dan kecemasan, kekhawatiran tidak akan mampu mengganggu saudara. Saudara-saudara yang kekasih, tak kalah kita belajar untuk mengerti, memahami tentang kekhawatiran ini, percayakanlah semuanya kepada Tuhan.
Saya percaya. Karena Tuhan katakan seperti ini. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Itulah yang Tuhan akan lakukan kepada kita. Ketika kita betul-betul percaya. Biarlah Tuhan menjadi tumpuan pengharapan kita semua. Biarlah hanya Dia yang akan menyelesaikan masalah-masalah kita. Kalau saat ini kita kekhawatiran tentang adanya virus corona. Bukan hanya di Indonesia, di mana-mana virus corona itu sudah melanda bangsa dan negara kita. Saudara bisa bayangkan, orang hari ini kena sedikit influenza, 2-3 hari kemudian sudah harus diisolasi. Saudara bisa bayangkan bagaimana kerjanya virus corona ini. Bagaimana orang makin hari tidak khawatir ketika mendengar berita-berita di media cetak elektronik. Begitu membahayanya dan membahayakan virus corona ini. Bahkan kalau kita mendengar media elektronik, ada pejabat-pejabat yang sudah terkontaminasi. Bahkan ada beberapa pejabat yang sudah meninggalkan kita. Bahaya corona ini luar biasa. Penularan corona ini sangat-sangat luar biasa. Nah, kalau kita tidak punya kemampuan untuk memprotek diri kita dari kekhawatiran, maka kita akan sulit, kita akan cemas, kita akan ragu menghadapi corona seperti ini. Untuk itu biarlah apa yang dikatakan di dalam kitab Petrus, yang disampaikan Petrus kepada kita semua, serahkanlah khawatirmu kepadanya. Total kita serahkan. Apapun yang terjadi, serahkan kepada Tuhan. Kalau Tuhan mau ngambil saat ini tidak dalam kondisi kena corona pun, kalau Tuhan bilang pulang, pulang. Kalau Tuhan bilang walaupun kamu kena corona, kalau Tuhan bilang belum waktunya kamu pulang, tetap dia belum pulang. Inilah iman. Kehebatan iman ini yang harus kita tunjukkan supaya kita sebagai orang-orang percaya tetap kokoh kuat menghadapi corona. Memang gak mudah Bapak Ibu. Bagaimana caranya supaya kita tetap kokoh? Datang kepadanya, cari dia, temui dia di dalam doa dan puji-pujian saudara. Ketika saudara berdoa, memuji dia, menyembah dia, saya percaya itu salah satu alat komunikasi kita dengan Tuhan. Layakan dan muliakan dia di dalam hidupmu, saya percaya Tuhan akan menyatakan kasih dan kuasa-Nya. Untuk itu sekali lagi saya mau mengingatkan, jangan sampai kita terlena oleh situasi dan kondisi. Ketika kita terlena, kewaspadaan kita hilang. Ketika kita cemas, ragu, takut, yang terjadi apa? Daya imun kita akan menurun. Untuk itu kita tetap kuat, tetap kokoh supaya daya imun kita menjadi kuat. Ketika orang cemas, khawatir, ragu, biasanya daya imun itu akan menurun. Sekali lagi, jangan sampai terlampau cemas, jangan sampai terlampau khawatir menghadapi situasi dan kondisi di negara kita, khususnya di Kota Bogor. Sekali lagi, jangan khawatir, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, agar dia yang akan menyelesaikan seluruh masalah-masalahmu, persoalan kelemahan tubuh, sakit penyakit, masalah ekonomi dan keuangan. Sekali lagi saya mau katakan, berserah dan percaya kepada kekuatan Tuhan. Amin.
kuat dalam segala perbuatanmu, dan kau tenang di dalam caramu. Engkau punya rencana yang indah Tuhan. Engkau punya cara untuk menyelesaikan masalah yang kami hadapi. Karena Engkau Allah di atas segala Allah, Allah yang maha kasih, Allah yang maha kuasa. Biarlah kasih-Mu terus mengalir dalam hidup dan kehidupan kami. Bapa, ketika kami mengalami kekhawatiran tentang corona ini, biarlah kasih-Mu sendiri yang menyadarkan kami, mengingatkan kami bahwa bahaya sampar ini tidak akan berlaku bagi orang-orang yang percaya. Kami percaya dan kami mengimani di dalam nama Yesus, virus corona tidak akan menguasai tubuh jasmani jiwa kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus atas pemulihan kekuatan kesehatan yang Kau berikan bagi jemaat-Mu. Berkati, bebaskan Jemaat Kasih Allah Ministry dari kungkungan, tekanan virus corona. Kalau ada mereka yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan angkat segala kelemahan tubuh. Tuhan pulihkan mereka dari segala kelemahan tubuh, sehingga mereka kembali sehat, kuat. Dan mereka percaya di tangan Tuhan ada keselamatan, di tangan Tuhan ada kesembuhan, di tangan Yesus segala-galanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Berkati seluruh aktivitas gereja-Mu Tuhan. Walaupun situasi seperti ini, kami tetap memuji, menyembah Engkau. Kami tetap beribadah Tuhan. Kami tidak akan lengah. Kami tidak akan khawatir. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Tuhan menjaga, menghibur kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau tahu keberadaan bangsa dan negara kami. Di seantero wilayah NKRI ini Tuhan. Begitu banyak virus yang merambah. Terus merambah ke setiap provinsi Tuhan. Bahkan beberapa kabupaten kota Madia mulai terserang oleh virus. Tapi kami percaya tangan Tuhan akan menjaga kami, orang-orang percaya. Kuasa Tuhan akan melindungi kami dari segala virus corona. Jamah mereka Tuhan. Belas kasihan-Mu untuk mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan curahkan darah-Mu. Biarlah darah-Mu mengalir untuk memproteksi kami. Kuasa darah-Mu melindungi kami Bapa. Karena kami percaya darah Yesus yang mengalir akan memulihkan kami, menyembuhkan kami, menjaga kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus atas seluruh kasih sayang. Kami berdoa bagi pimpinan bangsa dan negara kami. Bapak Presiden kami yang tercinta, Bapak Insinyur Joko Widodo, beserta wakilnya, dan para menteri, para gubernur, bupati, wali kota, bahkan camat, lurah, RW dan RT, dimanapun mereka berada. Kiranya kasih Tuhan yang menyertai mereka, agar mereka mampu dan dimampukan menjadi pemimpin yang bijak, yang mengerti situasi dan kondisi bangsa dan negara kami saat ini. Bapa, Kau juga tahu keberadaan ekonomi keuangan rakyat Indonesia saat ini. Demikian juga bagi jemaat-Mu. Biarlah Tuhan yang mencukupkan mereka. Apapun yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhan yang memberikan bagi mereka. Karena kami percaya persediaan mereka sangat terbatas Tuhan. Jangan mereka di dalam kepanikan mereka salah melangkah. Berikan dia keteguhan hati untuk mengerti, memahami bagaimana cara mengatasi seluruh masalah-masalah yang sedang dihadapi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Biarlah karya-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Sebelum kami mengakhiri, Engkau menyertai dan memberkati kami. Arahkan hatimu dan angkat kedua tanganmu. Kekasih-kekasih Kristus, pulanglah. Jadilah engkau terang. Beritakanlah kebenaran-kebenaran firman dimanapun kau berada. Diberkatilah hidupmu. Diberkatilah pelayananmu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah usaha pekerjaanmu. Kiranya kasih damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus senantiasa menyertai bahkan memberkati kita semua di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, mulai siang hari ini sampai Maranatha datang untuk kedua kalinya dan sampai selama-lamanya. Amin. Segala pujian, hormat serta syukur tetap selamanya.
Selamat hari Minggu, Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Selamat hari Minggu semuanya.